Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Safitri dengan NIM 200036. Di sini saya selaku penyaji ketiga dari kelompok 11 akan menjelaskan mengenai materi membangun teks laporan secara mandiri. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Hajah Hasna Faiza AR MHum selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Membangun teks laporan secara mandiri yang pertama yaitu merangkum teks. Rangkuman atau ringkasan merupakan bentuk ringkas dari suatu uraian di mana urutan isi, bagian demi bagian, dan sudut pandang atau pendapat pengarang tetap dipertahankan dan diperhatikan. Merangkum teks diri itu memiliki tujuan yaitu menguasai isi materi yang telah dijelaskan dengan bagian yang belum dapat dipahami atau dimengerti melalui dengan membaca dan mempelajari isi materi tersebut. Untuk meringkas teks laporan, kita harus mengetahui langkah-langkah yang akan kita lakukan. Yang pertama, kita harus mampu membaca teks dengan teliti. Yang kedua, kita harus mampu memahami isi secara utuh terhadap bacaan yang akan kita rangkum. Dan yang ketiga, kita harus mampu menemukan ide pokok pada teks laporan. Nah, yang terakhir, kita harus mampu menyusun kembali ide-ide pokok menjadi tulisan yang utuh dengan bahasa kita sendiri. Membangun teks laporan secara mandiri yang kedua yaitu membuat tugas dan proyek tentang teks laporan, di mana contoh tugas dalam pembuatan laporan seperti laporan kegiatan, yang mana kita harus mampu mengidentifikasi laporan dalam hal struktur teks, genre, dan formulasi yang digunakan dalam teks laporan tersebut. Tahap-tahap pembuatan proyek teks laporan yang pertama menentukan tema dan tujuan penelitian. Yang kedua, setelah menentukan tema dan tujuan, maka penelitian atau kegiatan dapat dilakukan. Yang ketiga, menyusun kriteria aspek yang akan dibahas dalam penelitian ataupun kegiatan. Yang keempat, membatasi aspek-aspek yang akan dibahas agar penelitian tidak keluar dari tujuan yang telah dibuat di awal. Lalu yang kelima, membahas dan mendeskripsikan aspek-aspek. Dan yang keenam, agar lebih baik lengkapi teks laporan dengan data dan gambar. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, yaitu membuat kesimpulan pada teks laporan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan selaku penyaji ketiga dari kelompok 11. Maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.